Hai, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Nama saya Melan Pramuyaku, NIM 010912200007. Di sini saya akan mempresentasikan materi profil ATLM yang terdapat dalam mata kuliah pengantar laboratorium medis. Berikut adalah topik dari apa yang kita akan bahas. Berikut yang kita akan bahas adalah profesi dan istilah profesi. Yang kedua, profesi kesehatan. Berikutnya ada ciri-ciri profesi. Selanjutnya, konsep dasar TLM sebagai profesi. Kemudian ada ciri-ciri tenaga laboratorium medis sebagai profesi. Kemudian ada pendidikan. Berikut ada profesi kesehatan. Berikut ada ATLM Consultation. Berikut adalah area tupoksi. Berikut adalah fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium medikain, perkembangan metode pemeriksaan, kesiapan ATLM pada lab, dan pelaksanaan fungsi laboratorium. Nah, berikut kita akan masuk pada tahap atau topik pertama, yaitu profesi dan istilah profesi. Nah, apa sih profesi itu yang sering kita dengar? Nah, profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Yang kedua adalah istilah profesi. Profesi atau istilah profesi adalah suatu hal yang berkaitan dengan jenis pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan profesi yang sesuai. Berikut adalah profesi kesehatan. Profesi kesehatan ini khususnya untuk kesehatan. Itu yang pertama, profesi dengan pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan pelatihan tertentu dalam bidang kesehatan. Kemudian adalah pendidikan sesuai standar. Yang ketiga, mengutamakan panggilan kemanusiaan. Yang keempat adalah berdasarkan etika profesi yang mengikat. Yang kelima, legal melalui perizinan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat dan bergabung dalam organisasi. Berikut ciri-ciri profesi itu. Profesi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah adanya pengetahuan dan keahlian khusus. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Yang ketiga adalah pengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat adalah adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Yang kelima adalah kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Nah, konsep dasar teknologi laboratorium medis sebagai profesi itu adalah teknologi laboratorium medis memiliki disiplin ilmu kesehatan yang memberikan perhatian terhadap segala aspek laboratorium dan analitik terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia serta ilmu kesehatan lingkungan. Berikut ciri-ciri laboratorium medis sebagai profesi. Yang pertama, mengembangkan pelayanan yang unik, khas kepada masyarakat. Yang kedua, anggota-anggota dipersiapkan untuk melalui suatu program pendidikan yang ditunjukkan untuk profesi. Yang ketiga adalah anggota-anggota menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode etik yang berlaku. Keempat, memiliki organisasi profesi. Kelima, memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah. Keenam, anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya. Dan yang terakhir adalah anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa dan pelayanan yang diberikan. Pendidikan ahli teknologi laboratorium medis. Yang pertama itu adalah Dr. S3 Biomedik. Yang kedua adalah Magister Terapan Teknologi Laboratorium Medik yang Magister S2 Biomedik. Kemudian ada Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medik dan S1 Teknologi Laboratorium Medik. Dan yang terakhir adalah Diploma 3 Teknik Laboratorium Medik. Nah, di sini adalah pendidikan vokasi. Untuk diploma D3 Teknologi Laboratorium Medik, D4 Teknologi Laboratorium Medik adalah pendidikan vokasi. Yang kedua adalah S1 TLM Magister
S2 biomedik dan Dr. S3 biomedik itu adalah pendidikan akademik, dan yang warna merah adalah pendidikan terapan, yaitu magister terapan teknologi laboratorium medik. Nah, di mana posisi ATLM? Di sini terdapat beberapa dalam golongan keperawatan, itu golongan kesehatan, itu terdapat beberapa golongan atau beberapa jenis, yaitu psikoklinis, yang kedua adalah keperawatan, kesehatan tradisional, medis, keteknisan medis, keterampilan fisik, kebidanan, kefarmasian, kemasyarakatan, kesehatan masyarakat, dan kemudian lagi kesehatan lainnya, gizi dan kesehatan lingkungan. Nah, di sini adalah posisi dari ATLM. Nah, dalam ATLM ini terdapat beberapa jenis atau golongan-golongan, yaitu yang pertama adalah ortoptik protestik, yang kedua radiografer, yang ketiga adalah elektromedis, yang berikutnya adalah fisikawan medik dan radioterapis. Nah, pada TLM kan harus memiliki persyaratan berikut, yaitu registrasi atau STR, kemudian adalah sertifikat yang merupakan kompetensi, berikut adalah karir, seorang ATLM harus memiliki karir, berikut adalah resertifikat, berikut adalah perkembangan teknologi, berikut adalah MEA, dan yang terakhir adalah lisensi atau SIP. Apa sih ahli teknologi laboratorium medis itu yang sering didengar? Nah, setiap orang yang telah lulus pendidikan di laboratorium medis atau teknik laboratorium medis itu analisis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdapat pada Permenkes nomor 42 tahun 2015. Nah, keahlian dari teknologi laboratorium medis itu adalah yang pertama, privasi dan analisis material biologis, berikut validasi perawatan instrumen dan pengembangan metode pelaksanaan. Berikut adalah manajemen laboratorium. Berikut adalah mengkorelasi, validasi, interpretasi, dan melaporkan hasil laboratorium. Area dalam tupoksi ATLM itu yang pertama adalah pelayanan laboratorium, yang kedua edukasi, dan yang ketiga adalah pengkaji dan penerapan ilmiah. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan ATLM itu atau ahli teknologi laboratorium memiliki fasilitas pelayanan, itu yang pertama adalah patologi klinik, riset medik, parasitologi klinik, dan forensik. Berikut ada mikrobiologi klinik dan serologi. Berikut adalah biologi molekular, imunologi, toksikologi, dan berikut adalah patologi anatomi, penguji narkotika dan psikotropika, berikut reproduksi manusia dan sitologi. Kemudian terdapat peran dalam laboratorium pada era precaution medical. Itu adalah yang pertama menilai risiko, kemudian melakukan pencegahan, kemudian mendeteksi, kemudian mendiagnosis penyakit, lalu melakukan pengobatan dan pengobatannya lagi. Berikut adalah perkembangan metode pemeriksaan. Yang pertama adalah chemoluminescence scan. Yang kedua adalah enzim ligand fluorescence assay atau ELVA. Berikut adalah enzim ligand immunosorbent assay. Yang keempat adalah fluorescence immunoassay. Yang kelima adalah electroluminescence immunoassay atau ELISA. Berikut adalah immunobleaching. Yang ketujuh adalah immunophotography test. Yang kedelapan adalah coaglometry, sembilan adalah kolometri, dan yang ke-10 adalah microphage enzyme immunoassay atau MEIA.
yang ke-11 adalah nephelometry, berikut turbidimetri, berikut fluorimetry, berikut adalah high performance liquids, berikut adalah chromatography atau HPLC, UV, dan LCMS, dan ke-13 adalah gas chromatography, mass spectrometry, dan mass spectrometry. Jadi, seorang ahli teknologi laboratorium medis harus memiliki kesiapan untuk menghadapi perkembangan teknologi pada laboratorium untuk kedepannya. Itu yang secara manual itu seorang teknologi laboratorium yang dapat mengambil darah atau spesimen sampel pada pasien, lalu dengan adanya alat teknologi yang terbaru ini dapat digunakan oleh alat tersebut atau dilakukan oleh alat tersebut dan tidak dilakukan oleh ahli teknologi lagi. Kemudian dengan cara membuat hapusan darah dilakukan oleh alat tersebut dan secara manual dilakukan oleh ahli teknologi laboratorium medis, dan dengan adanya alat teknologi ini dapat mempermudah. Kemudian yang berikutnya adalah cara membuat hapusan darah juga dapat dilakukan dengan alat tersebut. Berikut adalah urine analyzer series full, yaitu dengan menggunakan centrifuge dapat digunakan atau dengan menggunakan mikroskop. Dengan adanya alat teknologi yang terbaru dapat mempermudah dan dapat mempercepat dan tidak dilakukan lagi oleh seorang teknologi laboratorium medis. Dan berikut adalah integritas kimia dan imunologi, dan akan menghasilkan alat-alat seperti ini dan dapat mempermudah dalam proses pemeriksaan atau diagnosis penyakit dalam laboratorium dengan adanya alat-alat teknologi yang terbaru. Berikut adalah pelaksanaan fungsi dalam laboratorium klinik. Itu pada manajemen dapat dibagi menjadi dua, yaitu analitik dan klinik. Nah, pada analitik, ahli teknologi laboratorium medis itu dipimpin oleh ahli teknologi laboratorium medis atau ATLM yang dapat memvalidasi analitik dan bertanggung jawab atas teknis. Kemudian pada klinik itu dokter spesialis patologi klinik yang dapat melakukan validasi analitik dan penanggung jawab. Berikut adalah hubungan kewenangan praktik yang dengan peluang karirnya. Hubungan kewenangan praktik dengan peluang karir itu adalah yang pertama adalah asisten TLM. Nah, pada asisten TLM itu terdapat administrasi bagian laboratorium. Kemudian yang kedua adalah ahli media, itu TLM dengan lulusan D3. Itu mempunyai verifikasi, itu terdapat teknisi atau rutin dan pelaksana. Kemudian ada sarjana terapan D4 teknologi laboratorium medis, itu validasi, teknisi, ahli khusus, dan supervisor. Kemudian ada magister terapan teknologi laboratorium yang lulusan S2, itu adalah konsultasi dan ahli spesifik dan manajer dalam laboratorium. Nah, sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Semoga presentasi saya ini dapat membantu teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.